One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking. Halo kawan-kawan, salam koi untuk kebahagiaan. Ketemu lagi dengan saya Dua Prana Medan di channel seputar ikan koi. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips agar kolam ikan koi kalian menjadi jernih. Kolam koi jernih adalah dambaan semua penghobi koi tentunya, karena agar lebih maksimal bisa menikmati ikan koi. Sebelum menyaksikan video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dukung terus saya menuju 20.000 subscriber agar saya semakin bersemangat lagi ke depannya untuk membuatkan kalian video-video yang tentunya pastinya akan berhubungan dengan ikan koi, kolam koi, dan pernak-pernik ikan koi. Bagi teman-teman yang baru mampir, di pojok kanan atas ada linknya petualangan saya meliput kolam koi di Suro, Bali. Nah, di kesempatan kali ini pun saya mohon maaf kepada para senior karena saya tidak bermaksud menggurui. Saya hanya ingin men-share informasi yang menurut saya berimplikasi kepada kejernihan kolam koi. Bagi teman-teman pemula nih, wajib menyimak, wajib mempraktekkan, serta tunjukkan asas ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan lama-lama lagi kawanku, mari kita ke tips yang pertama. Di tips yang pertama, teman-teman, kalian wajib rajin-rajin dripping, rajin-rajin pergantian air atau water change, serta rajin-rajin backwash chamber mekanis. Nah, fungsinya apa? Dripping itu memasukkan air berkala, jadi air-air baru yang kaya akan mineral, nutrisi, dan lain sebagainya masuk, serta kolam koi kalian jernih. Nah, untuk water change atau penggantian air, jadi sisa-sisa pakan yang masih terdapat di kolam utama kan pasti ada sisanya tuh. Pasti tidak semua kan bisa diserap oleh chamber. Sisanya di kolam inilah yang kita buang 50% atau 30%, sehingga air baru dengan mineral baru, dengan nutrisi yang baru masuk, sehingga kolam koi kalian jernih, pertumbuhan ikan kalian pun jadi maksimal atau grow-nya. Serta untuk backwash nih, apa fungsinya backwash? Jadi begini, kita kan buat kolam koi di sistem tertutup. Nah, ikan membuang kotorannya. Nah, kotoran inilah yang kita pindahkan dari kolam utama ke chamber 1 atau sistem filtrasi kita berjalan. Nah, tentu sistem filtrasi itu kan harus dikurangi bebannya. Ketika tidak backwash kan pasti kotoran ikan koi atau yang mengandung amonia itu masih berada di kesatuan sistem kolam koi kita. Inilah yang perlu kita keluarkan dari sistem kita. Makanya diperlukan backwash. Backwash ini selain berfungsi untuk menjaga parameter air atau kualitas air agar tidak menyebabkan timbulnya bakteri yang dapat menyebabkan ikan koi kita bisa sakit, terus terserang jamur, infeksi bakteri, kutu, dan lain sebagainya. Itu di tips yang pertama, kawan-kawan. Kita lanjut ke tips yang kedua. Agar kolam koi kita jernih, kita perlu memaksimalkan filter biologi yang disebut dengan bakteri host. Nah, biasanya teman-teman, kolam koi akan terdiri dari 5 atau 6 chamber atau kotak chamber. Nah, saran saya teman-teman, untuk filter biologi minimal 60% dari total chamber atau sekitar setengahnya ya. Kalau bisa setengahnya, bisa lebih, makin bagus. Karena di filter biologi ini nanti akan hidup bakteri Nitrosmonas, di mana bakteri ini bekerja sebagai bakteri pengurai sisa-sisa pakan
dan diolah menjadi nitrit dan nitrat. Jadi amonia dari sisa pakan ikan diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri pengurai yang disebut dengan Nitrosmonas ini, kawan-kawan. Nah, jadi jika banyak bakteri Nitrosmonas di kolam kita, kan logikanya air semakin jernih kan. Nah, itulah kenapa bakteri ini diperlukan. Nah, ada beberapa media filter teman-teman hidupnya bakteri Nitrosmonas ini. Yang pertama, jika kalian memiliki budget lebih, bisa kalian gunakan kristal bio. Jika memiliki budget pas-pasan, batu apung, biobol dan lain sebagainya juga masih oke. Bioring, banyak lagi ya media-media filternya. Sesuaikan aja dengan budget kalian, dan saran saya minimal 60% dari total chamber harus diisi filter biologi. Dan dalam maintenance-nya atau dalam perawatan hariannya, filter biologi ini nggak boleh diotak-atik loh teman-teman. Beda seperti filter mekanis yang bisa dibepo seminggu atau 2 minggu sekali. Kalau filter biologi ini dibiarin teman-teman, nanti hanya dikurang-kurangi airnya, lagi isi air, nggak boleh dicuci ya sampai bersih agar bakterinya tidak hanyut. Oke teman-teman, ke tips yang ketiga, yaitu pemberian bakteri starter secara berkala. Nah, seperti yang saya jabarkan di tips kedua tadi, masih ada kaitannya nih teman-teman. Sebetulnya kita kan sudah memberikan filter biologi sebanyak 60%. Tentu kita harus isi dong dengan bakteri, rumah bakteri yang tadi kita install. Nah, pemberian bakteri starter inilah yang bermanfaat serta paling saya sarankan. Karena gini, seperti yang saya jabarkan tadi, di kolam koi wajib ada bakteri Nitrosmonas, yang dimana bakteri ini bisa mengurai sisa-sisa pakan dari amonia menjadi nitrit dan nitrat. Itu sederhananya. Nah, ketika kita sudah menginstal filter biologis tadi, seperti yang tips kedua tadi, kita perlu mengoptimalkan dan perlu merawat pertumbuhan bakteri tersebut dengan memberikan bakteri starter secara berkala. Nah, pemberian bakteri starter secara berkala ini biasanya saya lakukan setelah penggantian air chamber filter biologis. Kenapa perlu dirangsang ini? Kan kadang-kadang bakteri ada mati, bakteri ada hanyut. Nah, kita perlu lagi perbaiki kualitas bakteri di rumah bakteri tersebut dengan bakteri starter. Nah, beberapa bakteri starter ada di pasaran dan gampang dicari, bahkan dibuat pun juga bisa kawan-kawan, tergantung kreatif kalian. Tapi kalau saya maunya kan simple, sederhana, mudah dicari, mudah didapat, dan tentu harganya murah. Saya biasanya menggunakan probakteria dari clay koi, yang dimana perusahaan clay koi ini memang sudah berpengalaman di bidang ikan koi. Ada teman-teman juga memakai M4 atau M4 dan lain sebagainya yang tentunya sangat murah teman-teman. Nah, sekedar informasi, probakteria ini adalah salah satu bakteri starter yang kencang banget ya teman-teman, ampuh banget menjernihkan kolam koi serta menimbulkan bakteri baik di chamber biologi. Nah, di kemasannya ada sih kata-kata mengandung lebih dari 50 juta bakteri yang diperlukan kolam koi. Itu sih yang membuat saya terpropaganda. Nah, produk yang saya sarankan untuk menjernihkan air kolam koi ini bonusnya ya, yaitu clay koi. Clay koi ini semacam lumpur teman-teman, untuk menyerap sisa-sisa pakan, menjernihkan air, merawat filter biologi. Bisa kalian aplikasikan di kolam koi kalian, dan ini pure menurut saya. Mungkin hanya itu informasi yang saya sampaikan kali ini teman-teman. Jika dirasa ada informasi yang kurang berkenan di hati kalian, atau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika dirasa informasi yang saya berikan bermanfaat, bisa kalian like, comment, share, and subscribe. Dukung terus saya menuju 20.000 subscriber. Bagi teman-teman yang baru singgah, di pojok kanan atas ada kumpulan video-video saya tentang petualangan saya meliput kolam koi di seluruh Bali. Akhir kata, salam koi untuk kebahagiaan, salam sejahtera untuk kita semua. See you next video.